Mungkin saya mau menyapa dulu Ibu Diani. Hmm. Halo Halo, Ibu selamat Diani. pagi. Iya, selamat pagi Bu Diana. Pagi, sebentar saya spotlight dulu ya, biar kita sama-sama. Selamat Oke, pagi oh kita semuanya. sama-sama biru ternyata. Betul. Oke. Nah, Bu Diani ini akan menjelaskan mengenai peminatan desain grafis ya Bu. Ya, Gitu. tuh. Oke, waktu dan tempat mungkin saya persilakan. Screen sharing-nya dari siapa ya? Dari saya atau dari panitia? Boleh dari Bu Soalnya ini Diani. disable. Oh, disable. Oke, sebentar Ibu. Eh, Bapak Lingga, Bapak, mohon dibantu Pak. Pak Lingga mungkin pegang filenya atau mau dari Pak Lingga? Punten. Belum di sebentar. Sorry. Ini jam-jam brunch ya. Pada brunch pakai apa? Saya pakai air putih. Mangga Bu, cobain Bu. Mangga Bu. Oke, sudah bisa ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Diki, terima kasih sudah datang. Dan coba ya, selamat pagi juga Bu Diana, ada Pak Lingga juga, Pak Jiwa tadi yang sebelum saya presentasi. Terus ada, setelah saya tadi ada Bu Tiara ya, terus ada Pak Adia juga ada. Dan seluruh mahasiswa yang sudah datang di sini. Oke, jadi saya di sini bertugas sebagai wakil dari peminatan DG. Koordinatornya sebetulnya adalah Bu Uci, Bu Sri Sudewi, tapi di sini saya mewakili. Jadi kalau setelah tadi ya 2 peminatan yang sudah dipresentasikan, ada peminatan multimedia dan juga peminatan advertising, ada peminatan desain grafis. Sebetulnya apa sih peminatan desain grafis? Di sini saya mau menjelaskan apa saja yang akan dipelajari oleh kalian, oleh teman-teman yang berminat untuk masuk ke peminatan desain grafis. Oke, jadi fokusnya itu sebetulnya pada perancangan media. Jadi ini bahasanya resmi banget, nggak apa-apa ya. Tapi sebetulnya adalah mendesain sesuatu yang berkaitan dengan media DKV yang berkaitan dengan identity, ya bahasa kerennya ya, visual identity dan juga design and information untuk kebutuhan solusi kreatif dari sebuah perusahaan. Jadi bisa dari perusahaan atau juga dari sebuah produk komersil. Mungkin yang paling klasiknya teman-teman paling tahu mendesain logo ya. Kalau misalnya desain grafis itu identiknya dengan proses mendesain logo. Jadi ada logo, ada juga berkaitan dengan media informasinya, bisa juga berupa outputnya digital atau cetak. Itu semua nanti dipelajari di peminatan desain grafis. Dan kita ada khasnya ya, jadi bedanya dengan desain grafis di kampus yang lain, desain grafis di Telkom University itu beradaptasi dengan transformasi teknologi digital, terus ada juga mengadaptasi dari perubahan budaya ya, jadi mengadaptasi ornamen dari Nusantara, terus ada juga revitalisasi kultural, apakah itu ya, jadi mungkin mengadaptasi dari budaya Nusantara yang ada di sekitar kita dan mengubahnya menjadi sebuah media informasi yang lebih komersial ya. Implementasinya itu bisa jadi media cetak, bisa media digital dan media baru. Itu kalau bahasa Inggris adalah new media, jadi itu bisa campuran dari segala macam medianya gitu. Jadi ini sekilas agak pusing, tapi sebetulnya itu ilmu desain grafis adalah sesuatu yang cukup fundamental yang perlu dipelajari dari tiap mahasiswa yang berminat untuk masuk ke DG. Oke. Lalu prospeknya itu apa? Prospek menjadi untuk setelah masuk ke industri desain grafis tentu saja ya banyak sekali lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan
membuat logo atau misalnya membuat branding dari suatu perusahaan. Dan diharapkannya lulusan dari peminatan desain grafis mampu mengembangkan ilmu yang sudah dipelajari untuk memecahkan masalah di masyarakat. Nah, itu sama seperti peminatan yang lain, tapi ini fokusnya lebih ke dalam lingkup sosial atau komersil. Terus kita juga bisa menjadi praktisi. Kebanyakan dosen-dosen desain grafis Telkom University itu adalah basicnya adalah praktisi dan juga pemikir desain. Keren banget ya, istilahnya pemikir desain yang dapat memberi kontribusi bagi masyarakat. Jadi kita tidak hanya mempraktekkan ilmu kita secara secara real, kita dapat melihat hasil cetaknya, tapi juga bisa ikutan proyek dalam pemerintah dan lain-lain. Itu nanti kita sambil lihat siapa aja sih dosen-dosen desain grafis yang selebriti, itu banyak banget. Itu nanti kita bisa lihat kita tidak hanya ngedesain tapi juga bisa membuat bisa dapat berkontribusi di masyarakat. Oke. Apa saja yang kita pelajari di studio desain grafis, di peminatan desain grafis itu sebetulnya ada 5 di sini ya. Jadi awalnya adalah SDKV 1, lalu SDKV 2, SDG 3, SDG 4, dan SDG 5 yang dilanjut oleh tugas akhir ya. Yang pertama adalah SDKV 1 dan SDKV 2 itu sebetulnya itu adalah tingkat 1 dari peminatan desain grafis. SDKV 1 mempelajari visual literasi dan SDKV 2 mempelajari media literasi. Nah, 2 tingkat yang pertama itu kita banyak mempelajari dan banyak mempraktekkan ilmu kita di media cetak, terus ada editorial design, lalu ada publishing dan printing design. Jadi banyak yang berkaitan dengan cara kita melayout ya, membuat tata letak yang baik, lalu membuat ilustrasi. Kita mulai kenalan di sini. Terus juga mempelajari teknik cetak yang baik seperti apa. Jadi itu dimulai dari langkah-langkah membuat sablon, lalu sampai kepada step ke gimana kita membuat setting untuk percetakan yang besar gitu. Terus ada juga kita mempelajari bagaimana membuat piktogram. Itu adalah asal mula banget dari pembuatan logo. Kita membuat simplify dari sebuah desain, lalu pembuatan dari piktogram dulu. Itu tugasnya nanti di tugas studio 1 dan 2 itu nanti kalian akan ketemu sama Bu Nisa ya, Bu Nisa. Terus sama juga ada Pak Taufik, juga ada dosen-dosen studio. Lalu yang ketiga dan keempat ini adalah SDG 3 dan SDG 4, corporate visual atau identity branding dan juga ethno atau social visual branding. Jadi di SDG 3 dan SDG 4 ini kalian akan mendapatkan tugas game development, tapi berbeda dengan game yang dibuat oleh teman-teman kita di peminatan multimedia yang lebih banyak berkaitan dengan di dunia digital ya, atau misalnya VR atau AR. Kalau misalnya di SDG 3 dan SDG 4 ini gamenya adalah board game ya. Jadi ini seru banget, jadi kalian banyak mempelajari dari awal sekali membuat board game, yaitu membuat desain karakter untuk board game-nya, lalu bagaimana cara mempelajari gameplay-nya itu juga ada, dan cara memainkannya itu ada di dalam mata kuliah ini ya, di SDG 3 dan 4 itu. Dan ini berkaitan dengan yang tadi saya jelaskan, yaitu ethno branding, jadi banyak berkaitan dengan potensi budaya Nusantara yang memang belum terangkat. Jadi itu temanya juga macam-macam. Terus kalian juga banyak mempelajari tentang mulai masuk ke dunia ilustrasi ya. Jadi ada mata kuliah ilustrasi dasar dan ilustrasi lanjut, itu ada perjenjangan di antara dua itu. Ilustrasi dasar itu kalian mempelajarinya pakai teknik tradisional dulu, jadi misalnya yang suka menggambar pakai cat air atau misalnya pakai media tradisional yang kita pelajarinya ketika waktu tingkat 1 itu masih kita pakai ya, jadi jangan dibuang dulu terus menggambarnya. Lalu ada juga
akan dikembangkan menjadi ilustrasi digital atau ilustrasi lanjut yang dipraktekinnya dengan digital ya, kebanyakan memang digital. Lalu ada juga kita ketemu mata kuliah, ada fotografi, terus ada corporate identity, lalu ada destination branding, dan juga packaging design. Itu berkaitan di SDG 3 dan SDG 4 ini. Lalu di SDG 5, mulai nih masuk ke yang sedang kekinian sekarang ya, yaitu adalah startup branding, karena ini kayak tadi yang saya telah sampaikan, banyak berkaitan dengan perubahan teknologi dan juga perubahan tren di dunia desain grafis. Jadi tidak hanya media-media konvensional yang kita tahu, tapi juga berkaitan dengan banyak pengembangan usaha yang ada di sekitar kita. Jadi ada startup branding dan juga product development. Jadi di SDG 5 ini sangat berkaitan dengan nanti kita akan tugas akhir ya. Gitu. Ini juga baru masuk udah ditawarin untuk tugas akhir, nggak apa-apa supaya ke kebayang. Jadi di SDG 5 ini banyak belajar tentang brand building itu seperti apa, bagaimana cara membuat brand yang baik. Mungkin ini akan banyak berdiskusi ya dengan Pak Jiwa ya dari peminatan advertising. Nah, bedanya kalau misalnya di advertising itu banyak berkaitan dengan konsepnya ya Pak Jiwa ya, konsep seperti apa. Nah, kalau misalnya teman-teman di desain grafis sama-sama membangun sebuah brand, tapi kita lebih kuat di dalam visualnya itu seperti apa gitu, karena memang banyak kaitannya dengan kemampuan teknis kita sebagai desainer, memang seperti itu. Kayak tadi kan Pak juga katanya ada bertugas sebagai art director. Nah itu kalau misalnya kita sekantor, Pak juga sebagai art director, saya di sampingnya sebagai visualizer gitu, yang di depan laptop, terus yang di depan komputer, terus yang ya itu geser sini gitu. Terus yang membuat ilustrasinya biasanya ada itu. Jadi memang peminatan-peminatan ini memang saling berkesinambungan ya gitu. Jadi itu sangat-sangat berkaitan. Lalu tugas-tugas yang sudah dipelajari, kemampuan yang sudah dipelajari dari SDKV 1, 2, terus SDG 3, SDG 4, dan SDG 5 itu nanti akan dikembangkan nanti pas waktu akhirnya teman-teman yang sudah masuk di studio desain grafis untuk membuat tugas akhir apa itu yang gongnya itu nanti biasanya di situ ya, di tugas akhirnya. Oke, lalu selanjutnya, nah ini ruang lingkup desain grafisnya ya, tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu di perkuliahannya ada namanya studi identitas, jadi mahasiswa ya, dan dosennya juga sih, jadi mampu merencanakan dan merancang desain identitas dari fenomena sosial-kultural ya, atau budaya tradisi, dan juga dari fenomena komersial. Jadi itu bisa digabungkan dan di sini menjadi sebuah aset desain visual dan diwujudkan jadi media yang tepat sasaran. Itu jadi bisa berupa buku ya, bisa berupa konten sosial media, bisa juga berupa aplikasi yang banyak menggunakan kemampuan untuk layout UI dan UX ya. Jadi itu banyak dipertimbangkan dari pembuatan konsep ini. Lalu ada studi informasi, jadi teman-teman itu mampu merencanakan dan merancang berbagai informasi yang wujudnya berupa visual yang pokoknya intinya adalah efektif dan persuasif. Ini mirip-mirip ya, ini dengan beberapa peminatan yang sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan. Oke. Nah, profil lulusan desain grafisnya itu apa saja ya? Kalian bisa menjadi graphic artist, lalu graphic designer, lalu branding designer, UI UX designer, packaging designer, comic artist, lalu illustrator, fotografer, book designer, lalu ada graphic design entrepreneur, board game designer, dan product developer. Kalau saya sendiri background-nya adalah ilustrator ya, jadi sebelum saya jadi dosen, saya menjadi ilustrator, dan juga pernah menjadi graphic designer di beberapa perusahaan di Jakarta gitu. Dulu sekitar 2 tahun di studio Leboye dan lalu menjadi freelance illustrator di berbagai perusahaan gitu. Jadi
Jadi yang seperti yang telah saya ceritakan, banyak dosen DG itu background-nya adalah para praktisi yang kemudian mencemplungkan diri di dunia pendidikan ini untuk sharing ilmu dengan para mahasiswa di DKV, Telkom University. Jadi beruntung ya. Jadi memang ilmunya memang didapat dari memang lapangan pekerjaannya langsung, gitu. Oke, mari ini kenalan dengan para dosen dan peminatan desain grafis. Mungkin ada yang pernah ketemu ya secara ini kan kita masih kuliah masih daring, atau mungkin ada yang sudah ketemu di kelas hibrid ya. Jadi ini ada Pak Asep. Pak Asep ini dosen menggambar. Kami sama-sama tim teaching juga. Lalu ada Pak Denny, Novian Denny, dosen studio. Ini dulu, ini adalah kepala sukunya DG ya. Terus ada Pak Ari, yang pakai kacamata hitam yang kece banget. Ini juga ada dosen packaging, juga dosen studio. Lalu ada Pak Bambang, dosen menggambar lanjut di tingkat 1, terus nanti akan ketemu sama kalian di kelas ilustrasi dasar dan ilustrasi lanjut. Lalu ada Pak Paku, nanti akan banyak ketemu dengan beliau di kelas teori. Lalu ada Pak Riki. Pak Riki juga basicnya adalah praktisi. Nanti selain bisa berdiskus tentang branding, juga bisa sepedaan ya bareng sama Pak Ari dan juga Pak Riki. Ini banyak atlet ya, banyak atlet di dosen DG itu, banyak atlet. Terus ada Pak Syarif juga, nanti banyak mempelajari teknik cetak juga. Nanti, Pak Syarif ini sebetulnya juga adalah kepala suku di prodi seni ya. Terus ada Pak Taufik juga, bisa sepedaan bareng juga sama Pak Taufik. Nanti Pak Taufik itu dosen Tipo dan juga dosen studio. Lalu ada Pak Dimas, nanti bisa ngobrol tentang komik dan juga action figure sama Pak Dimas ya teman-teman. Bisa main ke mejanya, banyak banget berhala ya di meja. Terus ada Pak Idar, juga ada seleb kita, mungkin banyak yang kenal sama Pak Idar di dunia skena musik di Bandung atau Indonesia ya. Jadi Pak Idar itu banyak berkutatnya di penulisan. Sama kayak Pak Ganjar juga banyak berkutatnya di penulisan, tapi bedanya kalau Pak Idar di tulisan tentang nowadays culture, kalau misalnya Pak Ganjar itu banyak berkaitan dengan penulisan di dunia seni gitu. Jadi background para pengajar di desain grafis itu macam-macam banget. Oke, terus cewek-ceweknya juga lumayan banyak. Kalau kalian mau ngeceng ya, mau cuci mata di peminatan desain grafis, itu banyak banget dosen ceweknya. Ada 6 ciwi-ciwi unyu, nggak unyu ya. Nah, ini ada Bu Uci, Bu Sri Sudewi, jadi nanti bakal ketemu sama Bu Uci jadi banyak mengajar tentang UI UX nanti dan juga interface. Lalu ada Bu Siti Desinta, kita akrab manggilnya Bu Tata, nanti akan ketemu di kelas fotografi. Terus ada juga Bu Fariha, akrabnya dipanggilnya Bu Fafa, nanti di kelas packaging. Lalu ada saya sendiri, Bu Diani, nanti akan ketemu di kelas ilustrasi ya, dan juga ilustrasi dasar dan juga ilustrasi lanjut. Terus ada Bu Olivin, kita akrabnya memanggilnya adalah Bu Olive, ilustrator terkenal juga, bikin webtoon macam-macam. Terus dan juga yang terakhir adalah Bu Nisa, itu dosen studio, nanti akan langsung ketemu kalian kalau misalnya kalian sudah masuk ke peminatan desain grafis itu. Jadi cewek-ceweknya cukup banyak, jadi dan cantik-cantik semua insya Allah. Jadi jangan khawatir. Oke, terus lalu kegiatan mahasiswa DKV DG itu ngapain aja sih selain kita kuliah terus, lalu belajar dan lain-lain. Jangan khawatir, kita banyak sekali list kegiatan untuk mahasiswa DG itu ikuti ya. Jadi buat yang para mahasiswa dan mahasiswi ambis yang ingin berkegiatan juga after jam kuliah, itu masih banyak kegiatan. Jadi kayak misalnya kegiatan First Meet itu jadi adalah kegiatan di mana para mahasiswa-mahasiswa DG itu dikumpulkan lalu diperkenalkan
mata kuliah apa aja sih yang nanti dipelajari, itu nanti akan di-host oleh para kakak-kakak tingkat, ya, kakak tingkat dan juga para dosen gitu. Jadi kenalan yang namanya Dingra ya. Dingra itu adalah singkatan dari dinasti grafis ya, dinasti grafis yang isinya adalah para mahasiswa desain grafis gitu. Jadi bisa main ke page-nya Dingra ini, terus selalu ada 2 kegiatan pameran yang sering tiap tahun ya, tiap semester kita, tiap tahun kita lakukan, itu jadi ada Minline, jadi itu adalah pameran karya TA mahasiswa DG, itu tiap tahun itu selalu ada dan sponsornya juga, disponsori oleh ADI kalau yang kemarin ya, terus sama macam-macam. Dan kira-kira ada 350 peserta ya, kemarin kita ada ini sih secara online, ya secara online, mungkin bisa nanti cari ada website-nya, nanti saya post di kolom chat, bisa lihat-lihat portofolio yang sudah dibuat oleh mahasiswa TADG di semester dan tahun lalu. Lalu ada yang paling kanannya adalah pinpoint, itu adalah pameran karya SDG 4 yang kebanyakan isinya tentang branding. Itu juga sama menariknya dengan yang Minline ini. Jadi kalau yang Minline itu karya tugas akhir, jadi temanya itu macam-macam ya, dari branding, bisa juga buku cerita anak, bisa juga bikin apps dengan tema yang bermacam-macam. Kalau Pinpoint itu lebih fokus kepada branding. Itu asik banget kalau misalnya kalian lihat pameran secara onsite, kalian bisa memegang langsung bukunya, bisa lihat langsung posternya itu seperti apa. Itu sangat menarik ya, sangat menarik dan bisa dialami secara langsung ya, semoga ya. Kita kan udah mulai kelas 3 seperti ini. Oke, dan banyak sekali prestasi mahasiswa desain grafis yang sudah dicapai ya, seperti di tahun 2018 mahasiswa desain grafis meraih juara 1 dan favorit di event Visual Font. Terus ada di juara 1 fotografi kontes ILCF 7 di tahun 2018. Lalu ternyata ada yang bisa bikin membuat gubahan lagu ya, seperti di sini adalah juara 2 cover song competition di tahun 2019. Lalu ada juara 1 internasional paku bumi, terus lalu yang terakhir ini yang paling update ya, yaitu di tahun 2021 ada mahasiswinya namanya Alia, mungkin ada Alianya hadir di sini. Jadi peraih perak di event SIIF itu adalah event ilustrasi internasional ya, level internasional, dan mahasiswa desain grafis memperoleh hadiah perak di event tersebut. Jadi dan macam-macam prestasi yang mungkin tidak bisa disebutkan satu-satu karena memang banyak ya insya Allah ya. Jadi nanti kalian mungkin bisa sharing-sharing lagi. Oke, dan yang terakhir bisa cari info lebih banyak tentang desain grafis Telkom University di laman Instagram desain grafis .telkom University. Nah, di situ ada profil para alumni DG dan juga para dosen dan apa aja sih yang nanti akan dipelajari di perkuliahan DG nanti. Gitu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di peminatan DG dan semoga kita bisa bertemu nanti di kelas. Thank you.